Mas Ali, geser dikit Mas Ali. Mas Ali. Mas Ali, maaf Mas Ali. Izin Mas Ali. Tim Hukum Nasional Timnas Anies Mohaimin menemukan 9 bentuk kecurangan dalam pemilihan presiden 2024. Sebelumnya, TPN Ganjar Mahfud juga telah mengaku banyak menemukan kecurangan secara struktur, masif, dan sistematis. Terkait hal itu, tim Hukum Amin membuka peluang untuk kerjasama dengan TPN Ganjar Mahfud untuk mengusut dugaan kecurangan Pilpres. Hal ini disampaikan Ketua Tim Hukum Timnas Amin, Ari Yusuf Amir, di Rumah Koalisi Perubahan Jakarta Selatan pada Kamis 15 Februari. Ari mengungkapkan tim hukum Amin telah berkomunikasi dengan tim hukum TPN Ganjar Mahfud. Bahkan kedua tim tersebut, kata Ari, telah melakukan pertemuan. Lebih lanjut, Ari menjelaskan bentuk kerjasama antar kedua tim hukum Amin dan TPN. Disebutnya, THN Amin memiliki kedudukan hukum sendiri jika ingin menggugat hasil pemilu ke MK nantinya. Sebelumnya, Ari mengatakan pihaknya menemukan 9 bentuk kecurangan yang terjadi sebelum, sesaat, dan setelah pencoblosan berlangsung. Salah satu bentuk kecurangan itu diantaranya manipulasi data DPT, halangi saksi, praktik politik uang, hingga pengerahan aparat melalui kepala desa. Seorang simpatisan salah satu calon presiden di Bali diduga menghajar seorang saksi di hari pencoblosan pemilu 2024 pada Rabu 14 Februari. Peristiwa tersebut dipicu korban memergoki pelaku tengah mencoblos 40 surat suara di TPS. Badan Pengawas Pemilu langsung gerak cepat menelusuri dugaan pelanggaran ini. Adapun saksi atau korban yakni berinisial KBA sementara pelaku berinisial KW. Peristiwa ini terjadi di salah satu TPS 5 lingkungan Tegal, Mawar, Kelurahan Banjar, Bali, Buleleng. Tribun Bali pada Jumat 16 Februari melaporkan kejadian ini bermula saat seluruh petugas di TPS sedang istirahat makan siang sekira pukul 13:40 waktu Indonesia Tengah. KW diduga memanfaatkan situasi tersebut dengan mencoblos 40 surat suara. Dugaan kecurangan ini kemudian dipergoki oleh korban yang langsung menegur pelaku. Pelaku diduga tidak terima dan menghajar korban hingga mengalami luka di bagian wajahnya. Atas kejadian ini, korban sempat dilarikan ke rumah sakit Kerta Usada untuk mendapatkan penanganan medis. Kasus pemukulan ini juga telah dibenarkan oleh Kasih-Humas AKP Gek Dharma Diatmika. Saat ini pelaku telah diamankan di Polres Buleleng untuk dimintai keterangan. Menanggapi hal itu, Bawaslu langsung menelusuri kebenaran dugaan pencoblosan surat suara yang dilakukan oleh simpatisan partai. Melansir Kompas.com, Ketua Bawaslu Buleleng Kadek Karna Wirata menyebut dalam penelusuran yang dilakukan akan mencari minimal 2 orang saksi yang mengetahui pasti kejadian itu. Saya Putri Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto yakni Titik Soeharto mengucapkan selamat kepada Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto atas perolehan suara tertinggi dalam quick account. Pernyataan ini muncul setelah Prabowo Subianto berterima kasih kepada mantan istrinya tersebut. Sebagaimana diketahui, hasil quick count sementara menunjukkan pasangan Prabowo Gibran memenangkan Pilpres 2024. Meski hasil perolehan sementara, para pendukung yakin untuk memberikan selamat kepada Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia yang baru. Tidak terkecuali mantan istri Prabowo Subianto yakni Titik Soeharto. Melalui unggahan Instagram pribadinya pada Kamis 15 Februari, Titik memberikan ucapan selamat atas penantian dan perjuangan panjang Prabowo untuk melenggang menjadi Presiden Indonesia. Ia lantas memanggil Prabowo dengan panggilan Mas Bowo. Titik juga berharap Prabowo mampu menjadi presiden yang membawa kesejahteraan untuk Indonesia. Sementara itu, di dalam foto tersebut tampak Titik kompak mengenakan kemeja berwarna putih bersama Prabowo, sementara anaknya yakni Didit mengenakan kemeja berwarna biru langit. Didit berada di tengah diapit Titik dan Prabowo. Sebelumnya diberitakan Prabowo Subianto mengucapkan terima kasih kepada Titik yang duduk bersebelahan dengan putranya itu. Momen ini terjadi saat Prabowo berpidato di acara kemenangan di Istora Senayan pada Rabu 14 Februari lalu. Titik kemudian berdiri
berdiri sambil melambaikan tangannya. Dia juga mengatupkan dua tangannya sambil berputar menyapa para pendukung yang hadir. Momen Prabowo menyambut nama Titik juga disambut riuh pendukung. Bahkan mereka sempat meneriakkan kata balikan saat Prabowo menyebut nama Presiden kedua RI Soeharto. Ibu yang terhormat, atas nama Batikar dan segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat datang kepada Bapak Wakil Presiden terpilih, Bapak Gibran Rakabuming Raka dan seluruh rombongan. Kami sangat senang dapat melayani Bapak dan Ibu. Diketahui per Jumat 16 Februari, pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran unggul versi quick count dan real count sementara di Pilpres 2024. Meski belum resmi ditetapkan oleh KPU, namun banyak masyarakat yang sudah menyambut kemenangan Prabowo Gibran. Bahkan seorang pramugari Batik Air menyambut Gibran Rakabuming Raka dengan sebutan Wakil Presiden terpilih. Video pramugari memberikan ucapan selamat ke Gibran viral di media sosial TikTok. Momen ini direkam oleh salah satu penumpang pesawat dan diunggah melalui akun @anditawil pada Kamis 15 Februari. Dalam video tersebut terlihat Gibran sedang berada di dalam pesawat bersama rombongannya. Kehadiran Gibran pun diketahui oleh kru pesawat. Seorang pramugari yang bertugas mengucapkan selamat melalui mikrofon sehingga bisa terdengar oleh semua penumpang di pesawat itu. Ucapan selamat dari pramugari juga membuat rombongan Gibran ikut bersorak dan bertepuk tangan. Hingga berita ini ditayangkan, unggahan video ini telah dilihat sebanyak 1,7 juta kali. Unggahan ini juga mendapatkan beragam reaksi dari warganet. Pak, surat jangan cepat. Kayaknya sengaja deh. Iya, kayaknya buat Jangan dorong belakang, jangan dorong belakang. terus. Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar unggul sementara di dua provinsi versi real count KPU. Hasil real count sementara per Jumat 16 Februari pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Anies Muhaimin unggul telak di Aceh dan Sumatera Barat. Sementara itu sisanya dikuasai oleh paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Tribuners dapat memantau hasil real count dari KPU melalui situs pemilu2024.kpu.go.id. Di Provinsi Aceh, saudara bisa melihat jumlah surat suara yang masuk sebanyak 7.876 dari 16.046 TPS atau 49,08%. Anies Caimin unggul telak, yakni memperoleh suara 860.856 atau 76,82%. Sementara Prabowo Subianto mendapatkan suara 232.143 suara atau 20,71%. Dan posisi ketiga atau terakhir diduduki oleh pasangan Ganjar Mahfud dengan perolehan suara 27.680 atau 2,47%. Kemudian, di Sumatera Barat, Anies Caimin lagi-lagi menang telak dengan meraih 553.123 suara atau 57,08%. Pasangan Prabowo Gibran mendapatkan 375.796 suara atau 38,78% dan Ganjar Mahfud 40.099 suara atau 4,14%. Perolehan itu berdasarkan data di 8.572 dari 17.569 TPS atau 48,79%. Hasil yang ditampilkan KPU ini bukan hasil akhir pemilu 2024 karena proses penghitungan suara masih terus berlangsung. Menurut jadwal penyelenggaraan pemilu yang dirilis KPU, proses rekapitulasi penghitungan suara dilakukan hingga 20 Maret 2024. Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD kalah sementara di kandang banteng versi real count KPU. Namun pasangan nomor urut 3 itu unggul di dapil luar negeri. Real count KPU Pemilu 2024 di luar negeri pada Jumat 16 Februari pukul 9.30 waktu Indonesia Barat sudah mencapai 38,05%. Surat suara yang masuk sementara sebanyak 1.170 dari 3.075 TPS. Hasil sementara real count menunjukkan Ganjar Mahfud menang atas Prabowo Gibran dan Anies Caimin.
Saudara bisa melihat Anies Muhaimin mendapatkan perolehan suara 363.673 atau 31,6%. Kemudian Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memperoleh suara 352.156 atau 30,06%. Dan Ganjar Pranowo Mahfud MD memperoleh suara 434.992 atau 37,8%. Hasil yang ditampilkan KPU ini bukan hasil akhir pemilu 2024 karena proses penghitungan suara masih terus berlangsung. Menurut jadwal penyelenggaraan pemilu yang dirilis KPU, proses rekapitulasi penghitungan suara dilakukan hingga 20 Maret 2024. Jadi, di dalam konstitusi kita bukan sistem parlementer, tidak ada istilah oposisi. Dari pengalaman PD Perjuangan 2004-2009, posisi saat itu, 2004-2009, adalah berada di luar pemerintah. Ini adalah sistem pemerintahan yang kita bangun. Di luar pemerintah artinya, ketika ada kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, membangun kemampuan bangsa ini secara agregat, secara kolektif untuk kemajuan, didukung. Tetapi ketika ada yang berbeda, misalnya impor beras yang merugikan kepentingan petani, nah di situ menyampaikan suatu sikapnya. Nah, terhadap sikap-sikap politik itu tentu saja belum tahapannya ke sana, karena tahapan saat ini adalah mencermati seluruh proses rekapitulasi penghitungan suara dari KPU yang nantinya akan dijadikan sebagai basis pengambilan keputusan terkait dengan penetapan pasangan calon terpilih. Nama komedian Alfiansyah Komeng belakangan ramai dibicarakan karena pose nyeleneh di surat suara caleg DPD RI Dapil Jawa Barat. Namun dengan pose itu, Komeng menang telak atas calon-calon lainnya. Berdasarkan hasil realcount sementara KPU pada Jumat 16 Februari pukul 11 waktu Indonesia Barat, Komeng mendapat perolehan suara sebanyak 713.293 atau 10,05%. Komeng dikabarkan akan lolos ke Senayan menjadi anggota DPD RI setelah suaranya unggul. Di balik kesuksesan Komeng raih suara, ternyata ada peran dua sosok ini yang mendorongnya bertekad maju sebagai anggota DPD dari Jawa Barat. Komeng mengakui dirinya didaftarkan oleh Oni dan Deddy Gumelar untuk mencalonkan diri sebagai caleg DPD RI. Diketahui Komeng mendaftarkan diri menjadi calon anggota DPD RI Dapil Jawa Barat dari non-partai. Pria bernama asli Alfiansyah Bustami ini pun menjalani serangkaian proses, satu diantaranya mengumpulkan KTP sebanyak 5.000 buah sebagai syarat pendaftaran. Alasan Komeng maju menjadi caleg DPD RI dikarenakan dirinya ingin membangun gedung kesenian di wilayah Jawa Barat. Mimpi itu muncul ketika dirinya menjabat sebagai Ketua Persatuan Seniman Komedi Jawa Barat. Komeng mengaku tidak bisa memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, akan tetapi dirinya berusaha memberikan hiburan yang baik kepada warga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kita sudah melewati pemilu 2024 dengan segala harapan yang terkandung di dalamnya. Selama 1,5 tahun kita menjalankan gerakan perubahan dengan semangat yang membara, menerobos segala macam tantangan, menghadapi lawan dengan kekuatan yang amat besar. Sungguh satu capaian yang luar biasa bahwa kita telah sampai pada titik ini. Dan kita semua bangga, saya bangga dan saya rasa semua yang terlibat juga bangga. Namun perjuangan kita belum selesai. Terlepas dari segala kebaikan pemilu dan kerja keras semua pihak yang terlibat dalamnya, ada begitu banyak kekurangan yang dirasakan secara terang benderang. Maka demi perbaikan pemilu dan penguatan demokrasi, maka saya menyerukan, 1. Terus kawal suara dengan semangat tinggi. Dokumentasikan semua kekurangan yang ada, keanehan, ketidaknormalan, catat, foto, dan kirimkan ke tim hukum nasional. Keterangannya akan ditulis di video ini, nanti alamatnya. Yang kedua, tetap menghormati proses pemilu dan menghargai kerja-kerja demokrasi yang telah dan sedang bekerja. Tentu menghormati proses pemilu artinya memastikan setiap suara rakyat tersampaikan dan terhitung dengan akurat. Dan yang ketiga, tetap jaga semangat tinggi, jaga optimisme bahwa gerakan perubahan masih dan akan terus berjalan.
dan yakin bahwa insya Allah akan mencapai tujuan panjangnya. Saya pernah sampaikan bahwa optimisme itu harus terus dihidup-hidupkan. Mari kita jaga, mari kita terus merawat nurani untuk percaya bahwa kemajuan Indonesia harus terus kita upayakan. Bahkan ketika pintu perubahan itu seakan terlihat sempit. Dalam kesempitan kita harus lihat sebagai kesempatan. Dan saya akan mengulangi kembali apa yang saya sampaikan kemarin. Saya akan tetap dan saya akan terus membersamai gerakan perubahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Posisi apa ya? Kita bicara posisi itu, posisi apa orang pertandingan selesai? Ya kan? Ada banyak undang-undang yang dilanggar. Ngerti nggak? Nanti undang-undang yang dilanggar itu akan muncul pada beberapa hari ini. Undang-undang. Kalau pelanggaran undang-undang itu pasti akan pelanggaran kepada Republik Indonesia dan itu bahaya. Nanti, ya. Nah, kita tidak mau berandai-andai. Ada pasal-pasal di situ jelas yang dilanggar. Kedua, semua TPS itu maksimumnya 300 suara. Kok ada laporan seolah-olah eselon yang mendapatkan 800, 700. Ini gila udah. Ini pemilu gila ini. Ya kan? Nah, kita kan berpihak kepada rakyat. Kita nggak mau rakyat dibohongin seperti itu. Nah, ini adik-adik ini nanti akan mengungkapkan itu semua. Dan nanti rakyat baru terbuka matanya. Loh, kok begini ya? Ada daerah-daerah yang melapor sekarang ini merasa, Pak, kami nggak merasa milisi ini. Kok yang menang ini, Pak? Kotak yang mana yang dibawa katanya? Wah, ini luar biasa. Nah, rakyat harus berani mengungkapkan kebenaran, bukan pembenaran. Kebenaran. Jadi kita ini berkumpul untuk melakukan kebenaran. Kebenaran tentang kebijakan pelaksanaan pemilu ini secara jujur dan adil bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Ini rakyat yang ditipu nanti. Tindakan apa yang diambil, Pak? Oh, hukum. Karena negara kita negara hukum. Ya kalau merasa kuat mengatur hukum ya silakan. Tapi kan rakyat udah tahu. Kalau hukum itu berlaku salah, tindakannya berlaku salah, maka rakyat pun menilai, oh ini hukumnya udah nggak benar gitu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.